Bapak Ibu rahimahullah, kembali ke konteks ibadah puasa. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat pulang dari perang Badar. Dengan rasa gembira, para sahabat merayakan kemenangan. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, ya, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Perang Badar, yaitu pasukan umat Islam hanya sekitar 300 melawan kaum Quraisy yang pasukannya ribuan. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan perdana bagi umat Islam. Tentunya disambut dengan gagap gembira oleh para sahabat. Akan tapi Rasulullah SAW mengingatkan sahabat bahwasanya kita kembali dari perang kecil, jihad kecil menuju jihad yang besar. Apa itu? Yaitu jihad melawan hawa nafsu. Allah mengingatkan kita, Zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Kita manusia yang punya nafsu, kesenangan, dihiasi, ya. Mata kita ini selalu istilahnya bling-bling, ya. Kalau melihat emas, harta, wanita, suka kita kan? Pasti mata kita bening-bening gitu kan kalau lihat yang bagus-bagus. Itu fitrah. Kalau ada yang nggak suka perlu dipertanyakan aja Pak. Ada yang nggak suka emas ini Pak. Ada yang nggak suka perak, ada yang nggak suka perhiasan. Ya. Zuyyina lin-nas, sudah sunnatullah, fitrah manusia. Akan tetapi bagaimana Islam mengatur kecintaan kita kepada hal tersebut? Maka diaturlah hukum-hukum syariat nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai pegangan hidup, sebagai shiratal mustaqim, sebagai jalan lurus bagaimana mengendalikan harta kita, bagaimana mendapatkan harta tersebut yang sesuai dengan syariat Islam. Kan ketika terjadi hal-hal yang melanggar daripada syariat Islam, maka kita masuk dalam kategori melakukan perbuatan melakukan zalim terhadap diri, hukum-hukum Allah. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dalam surah Isra. Bagi orang-orang yang zalim, yang kemarin pada khutbah Jumat menjelaskan zalim itu kita kategori kita melanggar daripada hukum-hukum Allah. Nabi Adam melanggar perintah Allah, larangan Allah. Maka doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, maka dengan adanya bulan puasa bulan Ramadan kita dilatih agar hati kita, ya, ketika kita mendapatkan gelar muttaqin nantinya di akhir pada bulan Ramadan, hati kita condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, condong kepada aturan-aturan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kalau hati sudah rusak, ya, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Ketika hati kita sakit atau rusak, kemudian ditambah karena Allah Subhanahu wa taala rusak tersebut, karena kita jauh daripada aturan Allah, maka kita akan masuk dalam orang-orang yang merugi. Maka latihan-latihan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, selama 29-30 hari ini, mudah-mudahan jadi bekal kita bulan berikutnya, ya, menjadi 11 bulan berikutnya untuk istiqomah, ya, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman itu naik turun, yazdadu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan naik kalau kita melakukan ketaatan, dan dia akan berkurang, nurun nilainya ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, baik secara terang-terangan ataupun secara diam. Nah, mudah-mudahan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairul amali dawamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amal itu yang kontinu, walaupun
sedikit demi sedikit. Nah, ini yang perlu kita jaga, konsistensi kita untuk menjaga keimanan kita. Tentu kita tidak mungkiri ya tadi kecintaan kita, syahwat kita untuk mengejar ekonomi, mengejar kesejahteraan kadang-kala menyebabkan kita lalai, bahkan melanggar dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya tidak hanya merugi di akhirat nantinya ya. Tentunya akan merugi di dunia. Nah, kita nonton di berita ini beberapa hari ini, besok udah mau lebaran ternyata ada yang ketangkap KPK. Nah, ini kan sedih, ini kan musibah. Yang mestinya kita bisa berkumpul dengan keluarga, ternyata kita melakukan kezaliman, ya, kemaksiatan, akhirnya mendapatkan hukuman yang tidak hanya di akhirat, ya di dunia sudah didapatkan. Nauzubillahi min zalik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah, ya, untuk selalu istiqomah beribadah, untuk istiqomah selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan berdoa. Salah satu doanya yang diajarkan oleh Nabi dalam Al-Qur'an, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, ya tolonglah kami, ain ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan sibuk, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa syukrika, dan bersyukur atas karunia-karunia yang Allah telah berikan, di antaranya dengan memperbanyak infak dan sedekah, dengan keutamaan sedekah di dalamnya, ya. Sudah banyak kajian-kajian sebelumnya, ya. Itu akan menambah keyakinan kita. Allah yang harus kita pancing rezekinya ini dengan banyak-banyak sedekah. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sedekah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan, tentunya kita berdoa, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan sejak